Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kita lanjut lagi ke chapter 407, di mana pada chapter kali ini akhirnya terungkap dari mana sang All For One dan Yoichi berasal. Selain itu akan diungkap pula bagaimana konsep All For One dan One For All hingga menjadi inspirasi dari All For One untuk menjadi tiran di masa depan. So, tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita akhirnya diberitahu origin dari sang All For One, di mana All For One dan adiknya telah hidup di zaman sebelum sistem quirk menyebar. Untuk memudahkan pembabakannya, izinkan saya untuk menyebut ini sebagai zaman Prameta. Nah, terungkap di sini kalau All For One dan Yoichi adiknya lahir dari seorang PSK, dan PSK ini adalah individu yang terjangkit quirk. Quirk ini berupa kutil, yang ternyata kutil ini akan menjadi quirk pertama yang dicuri oleh All For One. Oke, kita fokus ke quirk kutil ini. So, quirk ini adalah quirk yang di beberapa chapter sebelumnya sudah sering kita lihat. Bahkan dari season ketiga My Hero Academia, quirk ini sudah diperlihatkan sama All For One saat bertarung dengan All Might. Kemudian diperlihatkan lagi saat melawan Endeavor. Dan di chapter 407 kali ini terungkap bahwa quirk kutil ini adalah quirk pertama yang dicuri oleh All For One dari induknya. So, quirk ini menjadi senjata pertama dari All For One, sehingga di kemudian hari, quirk ini pula yang menyelamatkan All For One bersama adiknya, dan juga yang menyelamatkan All For One dari serangan separatis anti quirk. Entah bagaimana All For One sadar kalau dia punya quirk dan quirknya bisa mengambil quirk orang lain, namun dari yang dijelaskan di chapter ini, All For One sudah melakukan eksploitasi sejak dalam kandungan, yakni dengan menyerap nutrisi yang seharusnya Yoichi juga dapat di dalam kandungan. Nah, ngomong-ngomong soal Yoichi, jadi terungkap pula di sini kalau All For One dan Yoichi adalah bersaudara kembar. Cuman perbedaannya terdapat pada kondisi tubuh All For One yang lebih baik, sedangkan Yoichi yang lemah karena sejak dalam kandungan sudah dieksploitasi haknya. Ini All For One emang benar-benar bangsat ya ternyata. Kedua, kita bisa melihat kondisi dunia pada era Prameta. Di zaman ini tentunya adalah masa di mana quirk populasinya masih 1:1.000.000. Makanya bahkan orang yang memiliki quirk pun tak sadar kalau dia punya quirk. Kemudian kalau kita komparasikan dengan zaman yang terjadi di dunia nyata, besar dugaan saya kalau timeline All For One lahir ini mungkin sekitar tahun 90-an atau 2000-an awal di timeline realita. Mengapa demikian? Ini saya asumsikan berdasarkan arsitektur gedung-gedung tinggi dan juga terdapatnya mobil konvensional di salah satu panel, yang jadinya secara teoritis, timeline All For One kecil ini terjadi antara tahun 90-an atau 2000-an awal di timeline realita. Pendapat ini juga didukung dengan konteks yang mengatakan kalau era quirk sudah berlangsung selama ratusan tahun lamanya, dan latar waktu cerita My Hero Academia berlangsung itu terjadi di tahun 2100-an ke atas, atau simpelnya terjadi di masa depan, masa di mana tubuh manusia sudah berevolusi ke tahap baru yang lebih radikal. Well, sebenarnya untuk pembahasan timeline My Hero Academia ini menarik sekali untuk dibahas. Cuman ini bukan fokus kita di pembahasan kali ini. Lalu, bagaimana tanggapan dunia terhadap fenomena metahuman pada saat itu? Jadi, di sini cukup jelas disampaikan bahwa quirk awalnya adalah suatu hal yang misterius, sampai-sampai para peneliti beranggapan bahwa quirk adalah anomali genetik yang bukan berasal dari manusia. Tentunya ini membingungkan, dan dari kebingungan ini, maka menjadi pondasi yang membuat kekacauan masyarakat quirk dan tak memiliki quirk di zaman All For One kecil. Ketiga, terungkap pula di sini, All For One sudah mulai mencuri quirk dengan cukup masif, di mana All For One menyerang warga lalu mengambil quirknya secara paksa, sehingga kemudian sedikit demi sedikit menimbun koleksi quirk All For One. Keempat, akhirnya kita tahu bahwa yang memicu All For One menjadi lebih radikal sebenarnya bukan hanya karena keadaan dunia pada saat itu, melainkan juga komik yang dibaca oleh Yoichi. Nah, komik yang dibaca Yoichi ini adalah komik yang menceritakan tentang superhero, yang juga memiliki konsep One For All dan All For One. Di pandangan Yoichi yang membacanya hingga akhir, sang pahlawan akan menang melawan si Raja Iblis, sedangkan dari pandangan All For One yang membacanya hanya secuil saja, beranggapan bahwa dengan menjadi Raja Iblis atau penguasa, maka impiannya bakal terwujud. So, dari sinilah paham ideologi All For One dan One For All dibangun, dari suatu komik hingga akhirnya mempengaruhi mindset All
for One untuk menguasai dunia dan menjadi penjahat paling tidak manusiawi sepanjang sejarah Quirk berlangsung. Dan terakhir, ternyata transfer One for All dari Yoichi ke Kudo terjadi secara tidak sengaja, di mana ditunjukkan kalau Yoichi mentransfer kekuatannya saat dibawa kabur oleh Kudo dari penjara All for One. So dari sinilah One for All itu tercipta. One for All ada karena Yoichi lemah, One for All ada karena kasih sayang All for One ke adiknya, dan One for All ada karena penyelamatan. Makanya One for All adalah Quirk yang memang sudah dasarnya didesain untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan sedinamis apapun itu masalahnya, One for All adalah Quirk untuk menyelamatkan. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.